Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Trisna. Di sini saya akan memaparkan hasil review buku Harimurti Kridalaksana, yaitu Masa-masa Awal Bahasa Indonesia. Lahirnya bahasa Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan kebangkitan bangsa Indonesia, di mana para pejuang Indonesia tidak hanya memikirkan perebutan kembali wilayah kekuasaan dari tangan penjajah, melainkan mereka juga memikirkan tentang Indonesia yang sudah merdeka nanti mempunyai suatu kebudayaan yang bisa dibanggakan kepada dunia. Mereka saling bertukar pikiran tentang bahasa yang nantinya akan menjadi alat pemersatu bangsa dalam komunikasi, dan juga sebagai salah satu bahasa kebudayaan yang mencerminkan seseorang yang menggunakannya dalam segala aspek kehidupan berbangsa. Peranan Ki Hajar Dewantara, Muhammad Tabrani, Sumanang, dan Sudarjo dalam merintis wawasan tentang bahasa Indonesia yang menjadi awal sejarah bahasa kita ketika Indonesia meninggalkan bahasa Melayu untuk digantikan dengan bahasa Indonesia, di mana perpindahan bahasanya berlangsung secara evolusioner sebagaimana yang tampak dari teks-teks yang ada pada abad ke-19 sampai tahun 90-an. Tanggal 2 Mei 1926 merupakan hari lahir bahasa Indonesia, yaitu ketika Muhammad Tabrani mengatakan bahwa bahasa bangsa Indonesia haruslah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Adapun diterimanya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yaitu pada tahun 1928. Namun perlu diingat bahwa secara struktural sejarah bahasa Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sejarah bahasa Melayu jauh sebelum tahun 1926. Bahasa tidak seragam, melainkan bervariasi menurut pemakainya. Begitu juga dengan bahasa Indonesia yang terbukti dengan adanya berjenis-jenis dialek dan ragam bahasa yang dimilikinya. Bahasa selalu mengalami perkembangan dalam arti berubah dari zaman dulu, sekarang, bahkan pada masa depan pun ada kemungkinan bahasa akan mengalami perubahan. Perubahan bahasa bisa dilakukan dengan individu maupun berkelompok. Bahasa yang akhirnya menghasilkan bahasa baru namun tetap sama dengan bahasa sebelumnya. Dalam artian bahasa-bahasa tersebut masih berkerabat yang diturunkan dari suatu bahasa. Lihatlah contoh berikut ini. Bahasa Melayu ada padi, bahasa Jawa ada pari, bahasa Malagasy ada pari, bahasa Sunda ada pare, bahasa Tagalog palai, bahasa Yunani padi, dan bahasa Latin page. Dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa bahasa-bahasa tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan. Jadi bisa dikatakan kalau bahasa itu mungkin saja memiliki hubungan satu sama lain yang biasa disebut dengan berkerabat. Dalam prasejarah bahasa juga dipelajari bagaimana bahasa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya penyebaran bahasa Melayu ke pelosok-pelosok Asia Tenggara yang dilakukan oleh orang-orang untuk saling berkomunikasi dengan orang asing. Penyebaran ini dilakukan bukan oleh orang Melayu, melainkan oleh orang-orang lain seperti Jawa, Madura, Batak, dan Bali yang sudah menerima bahasa itu sebagai bahasa mereka sendiri. Namun, pernah terjadi perdebatan tentang persoalan di mana tanah asal bahasa Melayu. Sampai sekarang, akhirnya para sarjana menarik kesimpulan bahwa bahasa Malagasy dari Madagaskar merupakan asal-usul dari bahasa Melayu karena berdasar dari hasil penelitian, dari data-data dan fakta-fakta yang terkumpul, semua mengarah pada pulau-pulau di Asia Tenggara di bagian selatan tanah Cina, di mana masyarakatnya pernah melakukan pelayaran ke daerah timur sehingga bahasa pun mengalami perubahan beberapa kali. Semua bahasa yang dituliskan mempunyai sejarah bahasa yang dapat dipelajari dari dokumen-dokumen tertulis yang di dalamnya terdapat suatu bahasa atau pembahasan mengenai bahasa itu sendiri. Adapun saksi terawal bahasa Jawa ialah Prasasti Hariring di Desa Sukabumi di Pare, Jawa Timur, yang memuat 3 angka tahun, yaitu
726 Caka atau 804 Masehi, 843 Caka atau 921 Masehi, dan 849 Caka atau 927 Masehi. Sedangkan saksi terawal bahasa Melayu ialah Prasasti Sojomerto yang ditemukan di dekat Pekalongan, Jawa Tengah, yang berasal dari permulaan abad ke-8 Masehi. Jadi bisa dikatakan bahwa bahasa Melayu itu lebih tua dari bahasa Jawa. Pada tanggal 28 Agustus 1916 dalam Kongres Pengajaran Kolonial di Den Haag, negeri Belanda, bahasa Melayu diusulkan sebagai bahasa yang cocok untuk digunakan di seluruh Indonesia. Sampai akhirnya perumusan Sumpah Pemuda pun terjadi pada tahun 1926. Dalam poin ketiga, Sumpah Pemuda mendapatkan perdebatan yang dilakukan oleh Muhammad Tabrani. Beliau menyatakan bahwa nomor 1 dan 2 saya setuju, nomor 3 saya tolak. Jalan pikiran saya, kalau tumpah darah dan bangsa disebut Indonesia, maka bahasa persatuannya harus disebut bahasa Indonesia dan bukanlah bahasa Melayu. Perkataan Muhammad Tabrani ini membuat Yamin naik pitam dengan alasan Tabrani menyetujui seluruh pikiran saya, tetapi kenapa menolak konsep usul resolusi saya? Lagi pula yang ada bahasa Melayu, sedangkan bahasa Indonesia ini tidak ada. Tabrani tukang ngelamun. Tanggapan Tabrani pun dilontarkan. Alasanmu Yamin betul dan kuat meskipun lebih paham tentang bahasa daripada saya. Namun saya tetap pada pendirian. Nama bahasa persatuan hendaknya bukan bahasa Melayu tetapi bahasa Indonesia. Kalau belum ada harus dilahirkan melalui Kongres Pemuda Indonesia pertama ini. Dari perdebatan tersebut akhirnya diambillah keputusan pada Kongres Pemuda Indonesia kedua pada tahun 1928, di mana bahasa Melayu diganti menjadi bahasa Indonesia. Berikut hasil dari keputusan terakhir Kongres Pemuda Indonesia. Setelah dilakukannya Sumpah Pemuda, maka dilaksanakanlah Kongres Bahasa Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mencari pegangan bagi semua pemakai bahasa, mengatur bahasa, dan mengusahakan agar bahasa Indonesia cepat tersebar luas ke seluruh Indonesia. Usaha tersebut dilakukan dengan berbagai cara seperti bekerja sama dengan para pengusaha, penulis pujangga baru, guru, dan lain sebagainya untuk menyusun kepengurusan komite di Jakarta. Dan terpilihlah Profesor Dr. Andes Hussein Jayadiningrat sebagai Ketua Kehormatan, Dr. Andes Purbacaraka sebagai Ketua, Mr. Amir Syarifuddin sebagai Wakil Ketua, dan N. Sugiyarti, Nyi Santoso Maria Ulfa, Armin Pane, serta Sumanang sebagai bendahara. Pada hari Sabtu 25 Juni 1938 jam 8 di Society Habib Projo, Kongres Bahasa Indonesia pun dibuka oleh Ketua Komite yaitu Dr. Andes Purbacaraka, di mana yang datang lebih dari 500 orang, termasuk para wakil dari Sultan Yogyakarta, Pers Indonesia maupun Tionghoa, dan wakil dari Java Institute. Namun tidak sedikit orang yang tidak menyambut baik kongres ini, seperti adanya yang menuduh bahwa kongres ini tidak ilmiah, dan dalam surat-surat kabar bahasa Belanda yang sangat skeptis tentang masa depan bahasa Indonesia. Adapun salah satu hasil dari terlaksananya kongres ini ialah bahwa bahasa Indonesia resmi dipakai di seluruh Nusantara. Selain itu, kita juga jadi mengenal dua nama bahasa, yaitu bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Tapi, walaupun bahasa Indonesia sudah menggantikan bahasa Melayu, tidak membuat bahasa Melayu ini menjadi punah. Jauh dari itu, bahasa Melayu masih digunakan dengan baik sebagai bahasa daerah yang dipakai di Riau, Sumatera Utara, dan berbagai daerah lainnya, baik sebagai dialek dan kreol. Bahasa Melayu yang tersebar di berbagai pelosok Asia Tenggara maupun sebagai bahasa resmi yang digunakan di berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, dan bahasa tempatan di Thailand.
Bahasa Indonesia yang dulunya timbul karena tekad masyarakat untuk mempersatukan bangsa yang pada saat itu sedang dalam masa jajahan Belanda, untuk membedakannya dari bahasa Melayu benar-benar memunculkan bahasa yang berlainan dengan bahasa Melayu. Dari strukturnya secara garis besar, kedua bahasa tersebut nampak sama saja karena bukan kesamaan struktur atau saling pengertian yang menjadi ciri suatu bahasa, melainkan sikap dan pandangan penuturnya yang menentukan apakah yang digunakannya itu bahasa atau dialek. Dari sejarah perkembangan bahasa Melayu tidak mudah untuk menentukan pemilik asli bahasa Melayu. Sejak berabad-abad, kalau kita mempercayai berita-berita Cina pada abad keempat, bahasa Melayu sudah dituturkan dan disebarluaskan orang, baik pribumi maupun orang asing, sehingga jelaslah bahwa konsep pemilik asli bahasa Melayu tidak relevan dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu Indonesia. Adapun alasan bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa persatuan bukan bahasa Jawa atau Sunda yang waktu itu mendominasi wilayah Nusantara, yaitu satu, bahasa Melayu sudah menjadi bahasa perantara di berbagai kelompok masyarakat di Asia Tenggara ini, khususnya di wilayah yang kemudian menjadi negara Republik Indonesia. Yang kedua, bahasa Melayu tersebar luas di Asia Tenggara karena bahasa tersebut mudah dipahami. Berbagai bahasa Melayu yang tersebar di wilayah Indonesia ini berawal dari pidgin. Pidgin yaitu alat komunikasi singkat yang digunakan oleh dua pihak perorangan atau kelompok yang mempunyai dua bahasa yang tidak memiliki saling pengertian, dan kreol. Adapun kreol yaitu bahasa dalam suatu perkembangan kemudian menjadi bahasa induk suatu kelompok masyarakat yang digunakan secara turun-temurun. Bahasa Melayu yang digunakan di Indonesia berasal dari Riau, yang sudah menjadi norma bahasa Melayu yang baik dan benar, khususnya bahasa tulis selama berabad-abad. 3. Faktor politik pendidikan penjajah Belanda yang memilih bahasa Melayu untuk diajarkan pada masyarakat Indonesia. Nah, bahasa Melayu ini juga merupakan bahasa yang digunakan oleh Balai Pustaka yang merupakan salah satu badan penerbit media cetak. Yang keempat, pemerintah Belanda tidak pernah berusaha agar Indonesia mampu berbahasa Belanda, yang menyebabkan sedikitnya masyarakat yang bisa berbahasa Melayu. Bahkan pada saat Belanda mengambil alih wilayah jajahannya dari Jepang, masih saja sedikit orang yang bisa berbahasa Belanda. Yang kelima yaitu sifat emosional sosial dan sifat rasional. Para elit Jawa yang hadir dalam Kongres Pemuda 1926 dan 1928 ini pasti tidak mau menyinggung perasaan teman-teman suku lain dengan mengusulkan bahasa Jawa sebagai bahasa persatuan. Selain itu, mereka juga tidak mau memunculkan kembali penjajah dengan menjadikan mayoritas sebagai pemilihan bahasa. Dalam buku ini terdapat beberapa teks bahasa Melayu yang diterbitkan pada tahun 1900 sampai 1940-an. Surat Kabar Biang Lala yang diterbitkan pada tahun 1867. Surat Kabar Pancaran Warta yang diterbitkan pada tahun 1910. Surat Kabar Sinpo yang diterbitkan pada tahun 1919. Surat Kabar Kengpo yang diterbitkan pada tahun 1923. Novel Si Jamin dan Si Johan pada tahun 1921. Kesastraan Melayu Tionghoa pada tahun 1928. Kongres Perempuan Pertama 1928. Novel Anak Perawan di Sarang Penyamun pada tahun 1930-an. Komik Put On pada tahun 1931. Novel Hulu Balang Raja pada tahun 1934. Kitab Undang-Undang Hukuman untuk Hindia Belanda. Nah, dari keseluruhan dapat saya simpulkan bahwa perkembangan bahasa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan bahasa Melayu, dan begitu banyak kejadian yang harus dilewati untuk meresmikan bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk negara kita Indonesia.
Perlu diingat bahwa ada dua tanggal yang penting yang perlu kita catat, yaitu tanggal 2 Mei 1926 dan tanggal 28 Oktober 1928, di mana pada tanggal kedua tersebut dilakukannya Sumpah Pemuda. Tanggal 2 Mei 1926 jelas merupakan hari lahir bahasa Indonesia, dan yang mengusulkan nama itu ialah Muhammad Tabrani. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak video saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.